Haleluya, puji Tuhan, kita bertemu kembali di dalam kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan. Dan kesempatan hari ini sama-sama kita akan belajar tentang kebenaran firman Allah. Ada hal yang menarik yang hari ini saya mau angkat. Tema hari ini berbicara tentang puing-puing atau reruntuhan. Karena pada saat saya sedang berjalan, saya melihat ada satu bangunan yang roboh dan saya teringat akan kebenaran firman Allah. Dan hari ini sama-sama kita akan belajar dari hal puing-puing atau reruntuhan. Mari kita buka, kita awali kebenaran firman Allah pembelajaran hari ini di dalam Lukas pasalnya yang ke-21. Lukas 21 ayat 5 dan 6. Demikian bunyi firman Allah. Ketika beberapa orang berbicara tentang bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan." Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat orang-orang di sekitar Yesus waktu itu membicarakan tentang bait Allah yang dibangun yang demikian rupa, sungguh indah, bahkan orang banyak begitu mengagumi bangunan itu karena dihiasi dengan batu-batu yang berharga, batu-batu yang indah. Di situ ada berbagai-bagai persembahan. Mereka kagum akan hal itu. Tapi bagaimana dengan pendapat Yesus waktu melihat bait Allah secara fisik? Ya, Tuhan bernubuat tentang bait Allah yang ada di Yerusalem. Tuhan berkata, suatu saat akan datang harinya di mana tidak ada batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lainnya. Lain kata, bahwa bangunan bait Allah itu secara fisik akan runtuh, akan hancur. Apa yang dibanggakan, apa yang dikagumkan dengan bait Allah secara fisik, Tuhan berkata semuanya itu akan runtuh, semuanya itu akan roboh. Saudara, seperti halnya gereja Tuhan hari-hari ini, bangga dengan gereja yang besar, bangga dengan bangunan fisik yang megah. Bukan berarti saya menentang, saya menolak dengan bangunan yang besar, bangunan yang megah, tidak. Tetapi jangan sampai dengan bangunan yang megah, bangunan yang indah, bangunan yang besar, kita hanya kagum di luarnya. Tuhan tidak tertarik dengan bangunan secara fisik. Oleh sebab itu Tuhan mengatakan kepada orang banyak waktu itu, beberapa orang di situ, Tuhan berkata, nanti waktunya tiba, harinya tiba, semuanya akan diruntuhkan. Benar, saudara. 70 tahun kemudian, bait Allah yang dibanggakan oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem harus runtuh. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini coba kita mau belajar dari bangunan fisik yang megah, yang indah. Kita berangkat dari situ, bukan hanya bangga kagum dengan yang di luar, tetapi banggalah, kagumlah dengan orang-orang yang ada di dalam bangunan itu. Bukan bangunan saja yang dibicarakan, bukan secara fisik gedung gereja yang dibicarakan, tetapi yang dibicarakan adalah orang-orang yang ada di dalam persekutuan. Hari-hari ini
perkumpulan orang-orang yang ada di bait Allah, di gereja-gereja, sudah tidak ada lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi ini kita akan sama-sama belajar. Bahkan di dalam Yohanes pasalnya yang kedua, ayat 18 mulai, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Saudara, waktu Tuhan Yesus menyucikan bait Allah, Dia marah dengan keadaan bait Allah yang tidak semestinya. Nah ini saudara, ya, tidak semestinya dipakai bait Allah, gereja yang harusnya betul-betul digunakan dengan sebaik-baiknya. Tetapi pada saat Yesus masuk di dalamnya, Tuhan tidak menjumpai satu kebenaran sehingga Dia marah. Dia mencungkir balikan penukar-penukar uang. Dia marah dengan penjual-penjual yang ada. Sehingga waktu itu orang-orang Yahudi menantang Yesus, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Saudara, Tuhan berkata apa? Rombak, dalam bahasa Indonesia sehari-hari, runtuhkanlah. Secara fisik, runtuhkanlah. Tuhan berkata apa? Tuhan akan membangun kembali dalam waktu 3 hari. Saudara, lalu orang-orang Yahudi marah. Dia berkata bahwa untuk mendirikan bait Allah secara fisik membutuhkan waktu yang panjang, yaitu 46 tahun. Mereka heran. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud dengan Tuhan akan membangun kembali dalam 3 hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini mari kita sama-sama belajar, kita merenungkan. Kita sangat bersyukur kita memiliki satu tempat, satu gereja yang besar. Tetapi kita rindu, kita kagum bukan secara fisik, tetapi ada satu persekutuan yang indah di dalam gereja, di bangunan, di bait Allah itu, saudara. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan ingin gereja Tuhan yang sesungguhnya. Oleh sebab itu Tuhan berkata, rombak, runtuhkan yang fisik itu. Tuhan akan bangun gereja Tuhan yang sebenarnya. Tuhan rindu gereja yang sebenarnya. Tuhan rindu gereja Tuhan yang sebenarnya. Siapa itu gereja Tuhan yang sebenarnya? Gereja Tuhan yang sebenarnya adalah kita semua, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu Tuhan yang inginkan. Ada satu persekutuan orang-orang percaya di dalamnya, memuji, memuliakan, membesarkan nama Tuhan. Rombak, diruntuhkan, lalu Tuhan akan membangunnya. Yang fisik dirubuhkan, diruntuhkan, yang rohani dibangun. Bukan berarti dengan kesempatan ini semua gedung-gedung gereja harus dirobohkan, tidak. Kita mau belajar bersama-sama. Tuhan rindukan yang rohani ini yang terus dibangun, dan terus dibangun. Oleh sebab itu, hari ini dari puing-puing reruntuhan yang ada, mari sama-sama bangun
kita akan membangun. Saya teringat di dalam satu Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Satu Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Waktu itu ada Nabi Elia, ya, Nabi Elia yang sedang menantang nabi-nabi Baal dalam mempersembahkan korban di atas mezbah. Satu Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-30. Demikian firman Tuhan. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Kemudian Elia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel, dan seterusnya. Saudara, Elia merobohkan apa yang sudah dibangun oleh nabi-nabi Baal. Dia robohkan, lalu dia bangun kembali mezbah Tuhan. Dia memperbaiki kembali mezbah Tuhan yang sudah runtuh, yang sudah menjadi puing-puing. Elia bangun, Elia perbaiki sesuai dengan ketetapan-ketetapan yang ada. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan rindu waktu kita membangun kembali puing-puing, reruntuhan itu, tidak asal, tidak sembarangan kita membangunnya. Ada ketetapan, ada ketentuan-ketentuan yang ada. Secara fisik, bangunan itu memiliki satu ketentuan apabila bangunan secara fisik itu dibangun. Demikian juga waktu kita membangun hal-hal yang rohani, membutuhkan satu ketetapan-ketetapan yang ada. Jangan sembarangan untuk membangunnya, karena akan mengalami satu kerugian yang besar. Hari ini kita belajar bersama-sama. Kita lihat di dalam Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasalnya yang kedua, kita lihat sama-sama. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-19 dimulai. Sekali lagi Efesus pasal 2 ayat 19 mulai. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kanuan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Tersusun dengan rapi, tidak asal-asal, tidak sembarangan dibangun. Dibangun di atas dasar para rasul dan nabi, di atas dasar pengajaran kebenaran firman Allah, tidak menyelenceng. Harus dasarnya kebenaran firman Allah. Lalu yang menjadi batu penjuru adalah Kristus itu sendiri. Tidak bisa tidak. Harus Kristus menjadi batu penjuru di dalam waktu kita membangun bait Allah yang sesungguhnya. Kita melihat sama-sama. Rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus, menjadi tempat kediaman Allah.
Tadi dari awal sudah saya katakan bahwa gereja Tuhan yang sesungguhnya adalah kita semua orang yang percaya kepada Kristus. Engkau harus membangun hidupmu tersusun dengan rapi. Dasarnya adalah kebenaran firman Allah, dan batu penjurunya itu adalah Yesus Kristus itu sendiri, jangan yang lainnya. Dan kalau sudah terbangun, kita adalah bait Allah yang kudus, menjadi tempat kediaman Allah. Puji Tuhan. Kita rindu dari puing-puing, dari reruntuhan bait Allah yang secara fisik dirombak, diruntuhkan, lalu dibangun kembali menjadi bait Allah yang sesungguhnya, yaitu gereja Tuhan yang sesungguhnya. Kita adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus, di mana Allah berdiam di dalamnya. Kristus menjadi batu penjuru. Pengajaran kebenaran firman Allah menjadi dasar bangunan bait Allah yang sesungguhnya. Hari ini kita belajar dari puing-puing, dari reruntuhan, Kristus bangun kembali menjadi bait Allah yang sesungguhnya, yaitu gereja Tuhan, saya dan saudara. Haleluya, haleluya, di mana Allah diam di dalam kita, di mana Allah bertata di dalam kita. Kita menjadi bait Allah yang kudus. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kebenaran firman Allah hari ini yang kita pelajari membawa kita sadar yang terpenting bukan gereja secara fisik, bersyukur kita memiliki tempat, tetapi yang terlebih adalah gereja Tuhan yang sesungguhnya, saya dan saudara hari ini. Puji Tuhan, diberkatilah engkau, tetap setia dan sungguh-sungguh. Jangan terus menjadi puing-puing, jangan terus menjadi reruntuhan, tetapi mau dibangun, tersusun rapi. Dasar kebenaran firman Allah dan Kristus yang menjadi batu penjuru. Tuhan Yesus memberkati di hari-hari yang semakin berat yang akan kita jalani. Percayalah, Allah ada di dalam hidup kita semuanya. Allah hadir di dalam gereja Tuhan yang sungguh-sungguh. Puji Tuhan, kita semuanya diberkati oleh Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga. Bersyukur buat hari ini, buat kebenaran firman Allah yang kami dengar, yang kami pelajari hari-hari ini. Betapa banyak orang-orang yang percaya kepadamu, membanggakan secara fisik bait Allah, gereja. Tetapi kami hari ini belajar bahwa yang sesungguhnya kami ini adalah bait Allah yang tersusun rapi, dibangun atas dasar kebenaran firman Allah. Batu penjurunya adalah Kristus itu sendiri. Kami tersusun rapi, kami menjadi bait Allah yang kudus, di mana Allah berdiam di dalamnya. Terima kasih Bapa di sorga buat kebenaran firman Allah, bahwa kami lebih mengerti akan kebenaran firman-Mu, bahwa kami lebih mengerti akan kehendak dan rencana-Mu di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam kesesakan, di dalam kesulitan, Allah pasti buka jalan. Di dalam berbagai masalah apapun juga, Tuhan yang selalu buka jalan. Bahkan di dalam sakit penyakit pun, Allah yang menyembuhkan. Terima kasih buat firman Allah saat hari ini. Kami mengucap syukur, kami sudah diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang hari-hari menghadapi persoalan, masalah apapun juga, bahkan sakit penyakit. Kiranya Tuhan sendiri yang akan menolong, Tuhan akan memberkati kemanapun mereka melangkah. Tuhan yang selalu campur tangan di dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu hari ini. Kami mengucap syukur dan kami terima berkat firman-Mu. Di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
tetap setia, Allah mengasihimu.